Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dwi Alwan Modedin Sarlin beserta rekan saya Muhammad Fatur Rahmat akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan materi pelayakan sarana dan prasarana mata kuliah sarana dan prasarana. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahmat, NIM 220 30 15 01 087. Saya dari kelas PJKRI dan kelompok 1 kewirausahaan. Sarana dan prasarana merupakan elemen vital dalam menunjang kelancaran aktivitas di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pemerintahan. Mungkin itu tadi sedikit pengantar mengenai pelayakan sarana dan prasarana. Yang pertama itu pembahasan poin pertama, pengertian evaluasi kelayakan sarana dan prasarana. Evaluasi kelayakan sarana dan prasarana adalah proses penilaian terhadap kondisi, fungsi, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam mendukung suatu kegiatan untuk menentukan apakah fasilitas tersebut layak untuk digunakan atau perlu ada perbaikan, peningkatan, atau pembenahan. Evaluasi ini bisa bersifat teknis, administratif, atau fungsional. Untuk poin kedua itu ada indikator kelayakan sarana dan prasarana. Beberapa indikator umum yang digunakan dalam mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana. Yang pertama itu fungsi dan utilitas. Apakah sarana dan prasarana sesuai peruntukannya? Yang kedua itu kondisi fisik, tingkat kerusakan, usia pakai, dan keawetan sarana dan prasarana. Keamanan, apakah fasilitas aman digunakan atau sudah tidak layak untuk digunakan? Yang keempat itu ada aksesibilitas, kemudahan akses bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Kelima itu efisiensi dan efektivitas. Apakah penggunanya hemat biaya dan waktu? Keenam, standar teknis. Apakah memenuhi standar nasional atau internasional pada sebuah sarana dan prasarana yang ingin digunakan? Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan di poin ketiga, yakni evaluasi metode kelayakan. Evaluasi kelayakan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis sarana dan prasarana yang dimaksud dan tujuan evaluasinya. Adapun berbagai metode yang biasanya dipakai yakni yang pertama, checklist atau daftar periksa. Yang kedua adalah observasi langsung. Yang ketiga adalah wawancara dan kuesioner. Yang keempat adalah studi dokumen. Dan yang kelima adalah analisis SWOT atau menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sarana dan prasarana yang dimaksud. Poin keempat, manfaat evaluasi kelayakan. Evaluasi kelayakan sarana dan prasarana memiliki berbagai manfaat penting, terutama dalam mendukung efektivitas operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, menjamin kualitas layanan. Yang kedua, mengetahui kondisi aktual. Yang ketiga, dasar perencanaan dan pengembangan. Yang keempat, efisiensi anggaran.
Dan yang kelima, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Yang terakhir, meningkatkan citra dan kredibilitas lembaga. Kesimpulan, evaluasi kelayakan sarana dan prasarana adalah proses penting dalam menjamin kualitas dan keamanan fasilitas. Evaluasi yang rutin dan sistematis membantu memastikan bahwa fasilitas yang disediakan benar-benar mendukung aktivitas yang dilakukan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Itulah tadi hasil presentasi diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, billahi fisabilil haq, istabiqul khairat, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.